menuju Tuhanmu di hatimu. Jadi ketika saat syakaratul menjemput, kita lewat plus langsung pulang sendiri seperti kilat. Tapi bila kita di dunia ini tidak menempuh jalan ketuhanan, tidak menempuh jalan hakikat diri manusia kita sendiri, ya akhirnya ketemu dengan baiatul akbar, dipaksa, disiksa dengan kepedihan, keperihan, azab yang begitu dahsyatnya saat syakaratul maut tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bagaimanakah cara agar amal-amal kita sampai kepada Allah? Ya, caranya wajib mati dulu, ketemu kiamatnya dulu, baru ketemu amal soleh. Bila tak ketemu dengan kiamatnya, maka takkan pernah bisa beramal soleh. Maka amalnya hanya maksiat, hanya syirik, hanya melawan Tuhannya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat di Al-Quran di surat Ar-Rahman, ayat yang ke-26 dan ke-27. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, akan fana, akan hancur lebur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila manusianya yang wujud, ya rusak semua. Tapi bila Tuhannya yang wujud, ya selamat semua, ya kekalah. Inilah yang dimaksud fana dan baqo ini. Dulu kita mempelajari sifat-sifat Tuhan, sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, hanya bacaan dan artinya saja, tidak mengupas apa makna di dalamnya. Alhamdulillah, ketika kita mendengar di paparan uripe Allah, kita sama-sama belajar menggali makna yang sebenarnya di dalam sifat wajibnya Allah dan sifat muhalnya Allah ini. Jadi bila Allahnya tak ada, itulah binasa. Namun bila Allahnya wujud, itulah keselamatan, itulah kebahagiaan, itulah kelanggengan. Maka dari itu bila ingin ketemu Allah, ya binasakanlah dirimu di hatimu. Bila dirimu merasa bakok di dalamnya, ya takkan pernah bertemu Tuhan. Kenapa? Karena karena diri kita telah membinasakan Tuhan selama ini di hati kita. Kita menuduh Allah itu fana, hancur, rusak, binasa bagi diri kita selama ini. Kenapa? Buktinya kita merasa ada, buktinya kita merasa hidup, buktinya kita merasa bakok, kekal di dalam kehidupan kita sejak akil balik sampai setua ini. Tidak pernah ketemu Tuhan, karena Tuhan bagi kita selama ini goib. Tuhan bagi kita selama ini tidak ada. Tuhan bagi kita selama ini mati. Tuhan bagi kita selama ini binasa, tidak wujud. Yang wujud hanya diri kita. Ya binasalah kita dengan amal-amal kita. Jangan kita sombongkan amal-amal kita. Jangan kita mulia-muliakan amal-amal dan ilmu kita. Percuma, binasa, rusak.
Maka dari itu hanya Allah lah yang maha mulia. Maka muliakanlah Tuhanmu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berlatih pindah hijrah dari alam yang fana menuju alam yang baqo. Dari alam binasanya Tuhanmu di hatimu menuju kebinasaan dirimu di hatimu dibalik. Dulu Allah yang binasa, dulu Tuhan yang binasa, dirimu yang ada, dirimu yang kekal, dirimu yang hidup, maka sekarang dibalik, dirimulah yang binasa, yang tak ada, yang tak wujud. Allahnya wujud. Binasakanlah dirimu di hatimu, gelapkanlah dirimu di hatimu, malamkanlah dirimu di hatimu, sunyikanlah dirimu di hatimu, tenggelam di dalam uripe Allah. Mengheningkan cipta mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan 5 menit ya. Mana dia? Rokoknya mana? Silakan berperang, masuklah ke dalam dirimu, binasakanlah dirimu.
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah diajarkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Sudah sering kami katakan bahwa seluruh amal aktivitas itu, terutama di dalam induknya segala aktivitas, yaitu sholat. Induknya saja salah, ya salah semua. Induknya saja hancur, ya hancur semua. Yakni di sholat 5 waktu. Maknanya di dalam niat itu kita disuruh kembali ke alam baka, ketemu lillahi ta'ala. Jadi bila kita masih jadi Tuhan, di dalam hati kita ya tidak bisa ketemu lillahi ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa sholat sementara yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi masih manusianya di hati kita? Berarti kita tidak mampu sholat karena kita belum bersyahadat, karena kita tidak tahu rukun iman. Bagaimana iman itu yang sebenar-benarnya iman? Karena dulu ngajinya hanya ngaji secara syariat saja. Rukun iman pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Yang bisa hanya bacaan tulisan saja, tidak teraplikasi di dalam hati. Bagaimana mungkin kita bisa masuk agama Islam untuk menyelami rukun Islamnya, untuk bersyahadat? Rukun imannya saja hanya bacaan. Untuk mengaplikasikan rukun iman itu ya wajib ada guru pembimbingnya. Bila tak bisa masuk dan merasuk di dalam hati rukun imannya, ya bukan agama, ya bukan bertuhan. Karena beragama bertuhan itu babakan hati, bukan babakan syariat, bukan babakan dohiriyah. Tapi di dalam hati kita, babakan hati kita selama ini kan imannya kepada diri kita saja yang ada. Allah gaib. Aplikasi hati di dalam diri kita selama ini hanya kitalah Abdul Halim yang merasa wujud, yang merasa ada, yang merasa bakok di dalam hati kita. Sedangkan Allah tidak wujud, sedangkan Allah rusak binasa di dalam hati kita. Berarti diri kita masih masuk di dalam agamanya iblis, agamanya hawa nafsu, yang pura-pura beragama Islam, yang pura-pura beragama Nasrani, yang berpura-pura beragama Yahudi, yang berpura-pura beragama Majusi, yang berpura beragama Hindu, yang berpura-pura beragama Buddha. Semuanya hanya agama pura-pura saja, hanya agama golongan-golongan saja. Kenapa? Karena iblis dan setan menggolong-golongkan manusia agar bisa diadu domba, biar bisa dihancurkan oleh iblis dan setannya. Kenapa? Karena kita menyembah yang hancur. Karena kita mengikuti iblis dan setan, ya dihancurkan. Jangan salahkan iblis dan setannya, kenapa kita ikut. Jangan salahkan Allahnya, kenapa kita ikut godaan iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mencapai kebakoan agar bisa beramal soleh, maka dari itu binasakanlah dirimu di hatimu. Setelah itu jangan ngaku-ngaku syariat lagi. Tidak ada ceritanya kalau orang sudah makrifat
turun lagi ke syariat itu bahasa yang salah, pemahaman yang salah. Kalau sudah ma'rifat binasalah manusianya, bagaimana bisa bersyariat lagi? Maka itulah ada makalah, bila sudah ma'rifat manusianya sudah meninggalkan syariat-syariatnya. Bila sudah makrifat manusia meninggalkan toreko-torekohnya. Bila sudah makrifat manusianya meninggalkan hakikat-hakikatnya. Bila sudah makrifat manusianya sudah meninggalkan makrifatnya, yakni makrifat manusia itu apa sih? Manusia tahu bahwa dirinya tidak ada, itulah makrifat manusia. Manusia tahu bahwa dirinya tidak wujud, itulah makrifat manusianya. Manusia tahu bahwa dirinya tidak hidup, itulah makrifat manusianya. Manusianya tahu bahwa dirinya tak kuasa apapun, itulah makrifat manusianya. Bagaimana mungkin syariat lagi? Coba pahami itu. Berarti kan masih jadi Tuhan. Setelah manusianya makrifat, syariat lagi, ya tidak ada bedanya. Yang selama ini yang ditempuh hanya makrifat-makrifatan. Sehingga masih syariat lagi. Maknanya jadi Tuhan terus karena tidak ketemu Tuhannya di dalam makrifatnya. Masih makrifat kemanusiaan, makrifat-makrifatan, makrifatnya iblis dan setan. Jadi kalau ketemu dengan makrifat sungguhan, ya maka yang ada hanyalah al-baqa Allah saja. Manusianya sudah bebas jadi Tuhan. Manusianya sudah bebas dari hukuman, wong sudah mati. Ya sudah enak, manusianya ya sudah enjoy wae. Karena manusianya sudah tahu hanya Allah lah yang mentuhaninya, hanya Allah lah yang menciptakannya, hanya Allah lah yang menghidupkannya. Tetap manusianya tak punya hidup karena hidupnya hidup Tuhannya. Jadi manusianya hanyalah seperti baju saja, seperti wayang saja, diam terus. Tidak digerakkan bila tidak digerakkan. Tidak diperjalankan bila tak diperjalankan. Tidak dipersolatkan bila tak dipersolatkan. Tidak diperibadahkan bila tidak diibadahkan. Tidak dimakankan bila tidak dimakankan oleh Tuhannya. Dipelihara oleh Tuhannya. Bukan Tuhannya yang makan, manusianya yang butuh makan. Tuhannya lah yang memakaninya, yang mengurusnya, yang mencukupinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya beragama dan bertuhan bagi seluruh manusia, langgengkanlah Tuhanmu di hatimu. Jangan kau langgengkan dirimu, hawa nafsumu di hatimu. Itu berarti yang langgeng, yang wujud di hati kita masih diri kita. Berarti selama ini kita melawan Tuhan. Kita membinasakan Tuhan. Bagaimana mungkin amal ibadah kita, bagaimana mungkin persembahan kita diterima Tuhan, sedangkan yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, ya pasti diterima oleh iblis dan setan. Dan bagaimana mungkin kita berharap-harap ibadah dan persembahan kita diterima oleh Tuhan yang menciptakan diri kita, sementara kita tidak mempertuhankannya di dalam hati kita. Semua itu hanyalah racun-racun yang akan menyiksa dan membakar hati kita. Karena kita suka cintanya dengan iblis dan setan yang selalu ingkar, yang selalu syirik, yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya. Di hatinya ya panas. Karena kita maunya kumpul iblis, kumpul setan di neraka. Iblis setannya ya tidak panas,
kitanya yang panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa memahami apa yang telah dipaparkan sehingga bisa kita hijrah dari alam fana menuju alam yang baqo. Agar apa? Agar selamat sentosa damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa ini tenang, tidak kebakar, tidak berontak, tidak tersiksa, tidak sedih, tidak gundah, tidak takut? Bagaimana caranya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pulang. Pulangkanlah hidup dan badan yang bukan milik kita ini kepada Allah. Pulangkanlah harta-harta yang kau akui sebagai hartamu. Harta yang kau kumpulkan, harta yang kau cintai di dalam hatimu, kembalikan semua. Buang semua, pasrahkan kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang memberi rezeki, yang mempekerjakan kamu, yang membisniskan kamu sehingga kamu banyak uang. Itu siapa? Dirimu kah atau Tuhanmu kah? Bila kita masih memegang erat bahwa harta ini hartamu, jadi siksalah kamu di dalamnya bersama apa yang kau cintai. Irja'i, kembalikan semuanya. Total general, bahkan jangan hartamu saja, bahkan hidup dan matimu juga kau persembahkan kepada yang berhak, maka akan tenang hatimu, bahagia hatimu, damai hatimu. Itulah kunci ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dengan cara apa? Dengan cara telanjangi dirimu di hatimu, mematikan dirimu di hatimu, binasakanlah dirimu di hatimu. Setelah itu fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Nah, jelas sudah. Apa sih mengabdi itu? Apa dengan sholat yang rusak? Apa sih mengabdi itu? Apa dengan ibadah-ibadah yang rusak? Apa sih mengabdi itu? Apa dengan zikiran-zikiran yang rusak selama ini? Apa sih mengabdi itu? Apa dengan puasa-puasa yang rusak? Apa sih mengabdi itu? Apa dengan latihan-latihan yang rusak? Bagaimana mungkin Allah selama ini kita persembahkan dengan ibadah, dengan sholat-sholat yang rusak dan bau kotor yang najis? Bagaimana mungkin dipersembahkan kepada Allah? Allah sukanya yang baqo. Apa? Ya jangan jadi Tuhan dirimu di hatimu, sehingga kau tak bisa amal lagi, sehingga kau tak bisa sholat lagi, sehingga kau tak bisa ibadah lagi, sehingga kau tak bisa sholawatan lagi, sehingga tak bisa lagi berzikiran lagi, kecuali Allah sendiri yang memerankanmu. Itu maknanya alam baqo. Seperti Muhammad, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah. Inilah alam baqonya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammadnya binasa di hatinya, yang ada hanya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad mati di dalam hatinya, yang hidup hanya Allah. Inilah imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah imannya para nabi dan para rasul. Jadi di paparan uripe Allah ini kita tak ada aliran apa-apa, hanya menjernihkan kembali, mengembalikan kejernihan ajaran para nabi dan ajaran para rasul, yakni ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa kembali selamat kepada Tuhan yang menciptakan diri kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, marilah kita langgengkan selawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.